Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Intan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 6 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu mengenai perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, silahkan anak-anak bisa membuka buku PR Intan Pariwara halaman 43. Nah, di sini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan juga IPA. Langsung saja, untuk bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang informasi penting dan peta pikiran. Nah, seringkali kita menjumpai teks eksplanasi ataupun teks yang lain. Nah, teks-teks tersebut itu memuat informasi penting bagi pembacanya. Nah, setelah menemukan informasi penting tersebut, kamu anak-anak dapat membuat ringkasan bacaan berupa peta pikiran. Jadi, dengan membuat peta pikiran, anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami bacaan. Nah, cara untuk mencari informasi penting dalam bacaan yaitu yang pertama, kita cari kata kunci pada setiap paragraf. Nah, apa itu sebenarnya kata kunci? Bagi yang lupa, kita ingatkan bahwa kata kunci adalah kata yang mewakili gagasan pokok. Jadi, kita cari apa kata kunci setiap paragraf. Kemudian, kita dapat menemukan kata kunci berdasarkan judulnya atau tema bacaan ataupun topik bacaan dari teks tersebut. Nah, setelah kita memperoleh kata kunci atau informasi bacaan tadi, informasi penting, kita dapat membuat peta pikiran. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bahan bacaan. Sudah ada ya bacaannya apa. Kemudian kita menentukan informasi penting yang bersifat umum. Seperti tadi kita cari kata kuncinya. Yang umum itu berarti yang di semua bacaannya. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi yang bersifat khusus berdasar informasi yang umum. Nah, kemudian menyusun informasi yang ditemukan dalam kertas, mulai dari informasi yang bersifat umum ke informasi yang bersifat khusus. Nah, nanti akan kita praktekkan ya caranya bila kurang jelas di sini. Kemudian menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Lalu yang terakhir, menambahkan keterangan pada garis-garis penghubung dalam peta pikiran. Nah, masih bingung? Sepertinya kalau cuman kata-kata langkah tadi kita masih bingung ya anak-anak. Nah, jadi sekarang kita akan coba mengerjakan mari beraktivitas 1 pada buku kalian, yaitu buku Intan tadi, buku PR halaman 43. Lalu anak-anak bisa membaca teks yang berjudul perpindahan panas. Kemudian kita akan mengerjakan bersama-sama. Nah, anak-anak bisa di pause, video ini bisa di pause dulu untuk membaca. Kemudian jika anak-anak bisa mencari kata kunci, kemudian informasi penting dan membuat peta pikiran sendiri. Nah, jika sudah ya, kita lanjutkan. Kita bahas bersama-sama. Jadi yang pertama kita membuat kata kunci yang ada pada teks perpindahan panas. Nah, di sini Bu Guru menemukan ada 8 kata kunci, yaitu ada perpindahan, ada panas, ada konduksi, konveksi, radiasi, konduktor, isolator, dan benda. Nah, setelah mendapatkan kata kunci ini, kita mencari informasi penting dari setiap paragraf. Nah, di paragraf 1 kita mendapatkan informasi penting, yaitu matahari membuat bumi cukup hangat karena adanya perpindahan panas atau kalor. Kemudian yang B atau yang kedua itu panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kemudian kita cari juga untuk informasi penting dalam paragraf kedua, ketiga, 4, dan seterusnya. Setiap paragraf ya. Selanjutnya, kalau sudah semua, kita langsung membuat peta pikiran. Nah, membuat peta pikiran ini kan dari yang informasi bersifat umum ke yang khusus.
Jadi yang umum ini ada cara perpindahan panas. Jadi kita dari teks tadi kita dapat yang informasi paling umum adalah cara perpindahan panas. Nah, itu ada apa saja? Ada konduksi, konveksi, radiasi, ada 3. Nah, kemudian yang informasi yang lebih khusus lagi itu ada ini contohnya konduksi ini ya. Ada setrika yang terasa panas saat menyetrika pakaian. Kemudian konveksi itu ada air yang dididihkan di dalam panci akan terasa panas, dan juga kalau radiasi ada informasi ini. Nah, ini dia peta pikiran yang telah kita dapatkan dari tiap paragraf. Jadi, setelah kita memiliki peta pikiran, kita akan lebih mudah dalam memahami bacaan tersebut. Kita bisa lebih mudah untuk menghafalkan juga jika itu materi pembelajaran. Nah, jadi anak-anak bisa membuat peta pikiran kalian sendiri dengan kreativitas kalian masing-masing. Atau ini juga bisa jika ingin dicatat, insya Allah akan bermanfaat untuk pembelajaran kita tematik ke depannya. Nah, jadi alur untuk membuat peta pikiran yaitu mencari kata kunci, kemudian mencari informasi penting setiap paragraf, kemudian kita dapat membuat peta pikiran yang dapat membantu kita memahami isi bacaan. Nah, udah ya, itu untuk peta pikiran. Selanjutnya kita masuk pada muatan IPA, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pada subtema 1 anak-anak sudah kurang lebih belajar ya tentang kalor, tentang panas. Nah, Indonesia ini adalah negara yang terletak di daerah tropis. Nah, ini jadi kita mengakibatkan Indonesia itu mendapatkan sinar matahari secara terus-menerus sepanjang tahun. Nah, jika musim kemarau tiba, terik sinar matahari ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu udara di bumi. Menjadi panas. Jadi ketika bukan musim hujan atau musim kemarau, kita pasti suhu udaranya itu panas, kita mudah berkeringat dan sebagainya. Nah, panas itu merupakan salah satu bentuk energi. Nah, energi panas itu bisa disebut sebagai kalor. Jadi kalau anak-anak menjumpai kalor, berarti kalor itu apa? Kalor adalah energi panas gitu ya. Nah, jadi energi panas ini ternyata bisa berpindah anak-anak, baik di benda padat, cair maupun pada benda gas, zat gas. Kemudian kenapa perpindahan panas ini bisa terjadi? Nah, perpindahan panas terjadi itu karena terdapat perbedaan suhu, yaitu biasanya dari suhu tinggi atau dari suhu panas ke suhu yang rendah atau yang dingin. Nah, proses perpindahan panas ini berlangsung terus-menerus sehingga ini prosesnya itu sampai kedua benda itu memiliki suhu yang sama. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu dari perpindahan panas karena sebenarnya ada 3. Nah, ini kita bahas satu dulu, yaitu konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan kalor atau energi panas tanpa memindahkan zat atau benda perantaranya. Nah, perpindahan atau konduksi ini seringnya pada umumnya terjadi pada zat padat. Jadi ada contohnya, yaitu contohnya sendok yang dicelupkan pada air panas. Nah, seperti itu. Jadi energi yang berpindah hanyalah energi kalor atau panasnya saja. Jadi ini contohnya ketika anak-anak misal mau membuat teh, kan pasti menggunakan air panas. Nah, ketika kita celupkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas itu, kita diamkan selama 10 menit, maka ujung sendok yang kita pegang untuk mengaduk itu pasti akan menjadi panas. Nah, itu namanya konduksi. Nah, konduksi ini disebut juga
perpindahan kalor secara hantaran. Nah, agar kamu nanti lebih memahami, anak-anak bisa membuktikan sendiri perpindahan panas yang berupa konduksi. Nah, anak-anak di rumah tugasnya itu melakukan praktikum. Nah, ini ada di buku halaman 45. Nah, praktikum ini harus didampingi oleh orang tua ya. Jadi anak-anak tidak boleh melakukannya sendiri. Nanti bisa dipandu dan juga dibimbing orang tua. Nanti juga bisa minta tolong orang tua untuk merekamkan video. Jadi ketika anak-anak mempraktekkan, anak-anak sambil merekam videonya. Nah, di buku sudah tersedia alat dan bahan, yaitu nanti bisa dibaca sendiri. Jika misal sulit untuk ditemui di rumah, salah satunya ada pembakar spiritus ya. Nanti itu bisa diganti dengan lilin atau nyala api kompor. Tapi ingat harus hati-hati dan dalam dampingan orang tua. Nah, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.